Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tapi pun. Ya, Tubabaku, pagi ini hari Rabu tanggal 6 April 2023 kembali. Tubabaku akan kami sajikan dialog khusus Jaksa Menyapa. Ya, kali ini memang kita mau berbicara tentang bullying atau perundungan yang sering kita saksikan dan sering kita dengar, dan memang ini perlu sekali kita berantas. Ya, baru komitmen pengakuan dan perlindungan terhadap hak atas anak telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bullying atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, untuk membahas bagaimana bullying serta penindakan terhadap pelaku, telah hadir di studio Tubabaku Streaming Radio Bapak Slamet Santoso SH. Beliau adalah Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bang Barat. Selamat pagi Pak Slamet. Pagi Pak Anggoro. Ini untuk yang kedua kali. Iya, siap. Ya, Selamat pagi mudah-mudahan tidak, Tubabaku. ya, mudah-mudahan tidak bosan. Oh, siap, tidak. Iya Pak Slamet, ini tadi sudah saya sampaikan ya, dalam pengantar saya adalah memang benar-benar bullying ini mendasar sekali, dan itu pun diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan mungkin juga undang-undang turunannya seperti itu ya. Nah, pada kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan ini Pak, biasanya kan di sekolah terutama ini ya, SD, SMP lah yang justru malah lebih banyak terjadi di situ. Ya. Ya, dan ini memang sangat memprihatinkan ya, kalau di televisi baik di media streaming juga sering sekali, hampir tiap minggu pasti ada seperti itu. Separah itukah Pak Slamet bullying di negeri ini? Ya, memang kalau dilihat dari secara global, kita lihat kasus kekerasan di dunia pendidikan khususnya gitu kan, di Indonesia memang sangat banyak sekali dan sudah sangat memprihatinkan sebenarnya. Makanya kenapa diciptakan undang-undang awalnya kan undang-undang nomor tahun 2023 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Itulah cikal bakal karena dulu memang sudah banyak kekerasan anak terhadap korban anak juga gitu. Nah, selanjutnya perubahan keduanya itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Nah, kemudian dirubah lagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Ini sudah dua kali perubahan. Pertama mengikuti perkembangan. Ya, betul. Memang banyak sekali kekerasan terhadap anak. Kalau kita biasa bullying gitu kan. Jadi itu macam-macam kekerasannya, seperti bullying verbal, dia misalnya mengolok-olok temennya hingga anaknya jadi kayak takut atau trauma seperti itu. Kemudian kekerasan fisik atau bullying fisik yaitu seperti biasa misalnya anak-anak kan sekolah dilempar pakai pulpen atau pakai batu gitu kan. Kita mau duduk di ada yang ditarik kursinya, ada yang, betul. Kemudian itu fisik ya, masuk fisik ya, kalau yang menyakiti gitu. Betul. Kemudian ada bullying sosial. Bullying sosial gini, misalnya anak itu ada kekurangan gitu, kurang apa dari diri dia atau keluarganya. Ya, atau keluarganya yang mungkin di bawah kategori yang dibilang kerjakan miskin, makanya dia nggak mau temenan sama dia gitu. Atau punya kekurangan fisik apa, makanya nggak mau teman sama dia. Kalau main nggak pernah diajak, itu bullying sosial tuh seperti itu. Kemudian dikenal juga dunia, kalau sekarang kan karena
teknologi semakin canggih, ada juga bullying dunia maya. Dunia maya. Oh, Ya, ya, biasa. melalui Ya, medsos. mirip seperti verbal, tapi hanya saja nih dilakukannya di dunia maya. Dunia maya, dan mungkin orang ini nggak tahu siapa yang dibully. Ya, betul. Ya. Kalau kita lihat di seperti anaknya Raffi Ahmad. Nah, ya Nah, itu kan dibully tuh gara-gara mendukung salah satu Ya. tim sepak bola. Seperti kira-kira sampai anaknya nangis. Iya, makanya sebentar. Kalau di dunia maya kan, tadi saya katakan, meskipun dia nggak tahu sebenarnya dia siapa, Ya. tapi kalau memang menarik untuk dibully, langsung dilakukan bullying itu secara Betul. verbal gitu ya. Betul, iya. Dan yang terakhir itu adalah bullying seksual. Ini yang sangat-sangat mengganggu masa kekerasan depannya. seks. Iya, biasanya dampaknya itu nanti masa depannya dia terganggu gitu. Itu yang paling memprihatinkan sebenarnya seksual sebenarnya. Nah, kalau biasanya yang ditemui oleh kejaksaan ini kan penanganan. Ini kita sudah bicara masalah penanganan atau penanggulangan dan sekaligus penanganan dan nanti mungkin langsung penindakan. Ini di Kejari sendiri pengalaman Pak Slamet sebagai jaksa seperti apa? Oh gitu. Kalau saya mulai dari sini dulu ya. Kalau saya dinas di Kejaksaan Negeri Lampung Barat, kasus bullying itu belum ada, tapi beritanya sudah ada. Saya lihat kemarin tuh berita di kejadiannya saya lupa di mana. Jadi ada anak awalnya gini, ledek-ledekan di grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Nah, iya. kemudian setelah ledek-ledekan itu diajakin tuh si yang target pembulinya itu, Iya. ajak ketemuan. Ternyata berantem di situ. Pada saat berantem, si anak yang dibully ini dia sudah megang pecahan beling. Oh gitu. Iya, Udah siap. pukul-pukulan, tiba-tiba semua badannya sudah robek. Kalau nggak salah tuh di berita usianya tuh 13 tahun 10 bulan, masih di bawah 14 tahun gitu. Terus saya tanya kemarin sebagai unit PPA katanya berakhir dengan damai, begitu. Oh gitu ya, jadi ada restoratif justice juga. Nah itu kalau restoratif justice bukan. Kalau di ini kalau itu pelakunya anak, berarti namanya diversi Pak. Diversif ya. Mirip dengan restoratif justice. Iya itu. Mirip. Kalau pidana umum dan juga udah dewasa memang seperti itu. Tapi ini namanya dispersif. Diversi ya. Diversi artinya tidak akan dilanjutkan ke. Diversi sendiri diatur di Undang-Undang Nomor berapa tuh 11 tahun 2012 tentang sistem penanggulangan pidana anak. Oh benar, tentang pidana. Iya betul. Dan kalau pidana anak ini kan pasti tertutup ya kalau. Sidangnya tertutup betul. Tertutup dan juga memang hakimnya, jaksanya tidak boleh pakai toga. Betul. Itu apa mungkin ini juga mungkin apa maksudnya ini Pak? Oh gitu kan gini jadi gini kalau penanganan pelaku dan korbannya anak jadi ada di aturan itu di Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur juga di Undang-Undang Perlindungan Anak itu identitas anak maupun pelaku maupun korban tidak boleh disebutkan di media pokoknya sifatnya halayak umum tuh bisa tahu nama anak itu. Jadi memang harus dirahasiakan. Dan untuk karena ini anak memang sifatnya terbatas sidangnya memang sidangnya pun harus tertutup karena kan gini loh kalau anak itu kan mentalnya kan agak terganggu ya kalau kita takut pakai seragam hitam gitu ya pakai toga takut serem nanti kita katanya dia malah ketakutan jadi lebih menjaga psikologis anak itu dari pihak korban maupun dari pihak pelaku anak hakim dan jaksanya pakai baju biasa gitu ya. Dan satu lagi untuk jadi hakim dan jaksa termasuk penyidikannya itu harus mendapat kualifikasinya yang itu dengan pendidikan dulu khusus ya ada khusus pendidikannya pendidikan untuk anak ya. Biasanya pada saat diklatnya itu bersamaan polisi, kejaksaan sama mahkamah beserta juga pekerja sosial dan balai pemasyarakatan. Iya, gitu ya. Jadi memang harus tahu psikolog anak ya, gitu betul. Ya, harus. Oke, Mas Slamet ya, ini di sisi lain Undang-Undang Perlindungan Anak juga ini di samping aspek pidana ya, kalau kita membuli. Ini juga ada aspek perdata ini terhadap korban. Dan dia juga mungkin baik ya ganti rugi secara imaterial atau material. Ya. Nah kalau kita melihat dari sisi kasusnya bagaimana bisa ada tuntutan ganti rugi? Oh gitu. Jadi gini kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C di Undang-Undang Perubahan pertama itu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 memang di pasal berapa ya?
Pasal Iya. 71D, di pasal 71D memang mengatur ganti rugi terhadap Ganti rugi. korban, Ini terhadap korban perdatanya, anak. Jadi gini, yang dapat menghitung kerugian korban itu adalah apa namanya LPSK. LPSK Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Nah, iya. jadi nanti LPSK itu mempunyai indikator tuh apa-apa saja yang dapat dihitung terhadap korban ini. Iya, korban ini. Tapi ini bukan sidang perdata, sidang pidana. Nanti jadi gini, prosedurnya. Dari tahap penyidikan, penyidik dan menanyakan kepada anak korban. Oh, gitu. Biasanya ditanya sama orang tuanya atau anaknya gitu. Mau nggak diminta restitusi, bahasa restitusi. Restitusi ganti kerugian. Ganti kerugian, ya. Kalau misalnya anak mau, berarti nanti penyidik mengundang LPSK atau bersurat ke LPSK supaya menghitung hitungan kerugian korban yang dialami itu. Iya. Saya nggak tahu berapa nominalnya, cuma LPSK itu yang dapat menghitung gitu. Ya. Nanti ketika sudah dihitung, sudah ada sekian nominal, anggaplah kerugiannya kurang lebih 10 juta atau 15 juta. Nah, itu nanti dibawa ke sidang. Nanti penuntut umum memasukkan tuntutan pertimbangan LPSK itu hitung-hitungannya. Nih kita tampilkan dalam itu. Nanti jadi selain pidana badan atau pidana penjara, nanti ada juga restitusinya disebutkan dalam tuntutan berdasarkan pertimbangan LPSK. LPSK-nya ya, berdasarkan pertimbangan LPSK. Nanti kalau hakim ACC nanti dikabulkan. Nanti teknisnya jaksa lah yang memanggil bukan. Jaksa ke pihak tersangka. Kita yang menagih. Oh gitu. Iya, kita yang menagih denda itu kepada si pembeli anaknya. Iya, kepada si pelakunya. Nanti ketika dibayar baru diserahkan kepada korban gitu. Nah, misalkan pelakunya ini tidak bisa membayar, ini kan begini. Nominal besarnya ini kan LPSK tadi yang menentukan. Iya. Nah, ini kalau memang keberatan tidak membayar atau mungkin bisa diganti dengan uang seperti di pidana kan ya, kita denda hukuman sekian, kalau tidak nanti bisa 3 bulan seperti itu. Ya memang kendala di situ. Jadi memang banyak sekali. Memang saya pengalaman untuk restitusi belum pernah. Tapi pemahaman saya kalau seperti itu. Ya, pemahaman saya kalau misalnya anak itu ada uang dibayar denda kan tidak ada masalah. Ya. Biasanya nanti kalau misalnya denda tidak dapat dibayar, nanti ada surat pernyataannya itu dari. Tapi jaksa sebelum memastikan itu harus memastikan dulu bahwa benar-benar tidak punya uang, ada punya harta gitu. Kalau memang benar-benar tidak punya harta, mau nggak mau pidana denda untuk mengganti kerugian itu diganti dengan pidana kurungan. Gitu. Nanti berapa hitungannya seperti itu. Nanti hakim yang memutuskan. Ya, artinya memang prosesnya sama seperti di pidana ya. Itu kan dihukum dipidana 5 tahun atau denda 500 juta atau gitu kan kurungan. Oke. Maaf. Gini Mas Imam, sebenarnya apa sih motivasi seseorang yang melakukan perlindungan ini? Ini berdasarkan pengalaman menangani kasus bullying. Ya, kalau memang dari motivasi itu macam-macam ya Pak. Biasanya kalau pelakunya anak itu dia pengen dianggap kayak seperti penguasa, egonya. Ini loh gua. Menunjukkan kalau dia tuh sebagai penguasa di lingkungan sekolahnya atau lingkungan mainnya gitu kan. Nah, biasanya ya korban itu ya orang-orang yang memang secara fisik atau di balik itu ada kekurangan. Memang ada kekurangan. Iya gitu. Makanya itu orang yang membuat korban selalu dibully gitu. Jadi orang yang anak dominan ini ya yang selalu membuli anak-anak yang memang ada biasanya kekurangan seperti itu. Kurang ya. Ya. Nah, dampaknya sendiri memang ini sangat kompleks ya. Dampaknya bisa dari maupun secara psikologis atau secara fisik. Iya. Nah, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan ya Pak, sebegitu luasnya dampak bullying ini dan memang sangat luas. Bagaimana Pak untuk mencegahnya gitu? Ini pencegahan udah mulai masuk. Oh, kalau pencegahan ya. Kalau pencegahan dari gini, pencegahan itu kan banyak pihak yang terlibat ya. Pertama itu paling dekat adalah orang tuanya. Jadi orang tuanya ini harus terdekat lah membina anak itu, menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Memberikan pendidikan yang baik, yang layak sehingga anak itu dapat tumbuh kembang yang baik. Kemudian menanamkan pada dirinya menjadi menanamkan karakter pada diri anak hingga
Jadi menanam diri karakter itu yang baik-baik juga. Jadi ke depan nanti ketika ketemu teman yang misalnya nakal gitu kan terhadap dirinya, sebaiknya kan dengan pemahaman dari orang tua sendiri, jadi anak itu bisa menghindari. Kalau misalnya dia dibully, lebih baik pergi aja lah, nggak usah dilawan gitu. Daripada dilawan nanti ujung-ujungnya jadi musuhan sama temennya gitu. Jadi memang dari orang tuanya dulu. Nah kalau dari masyarakat tentunya kalau ketemu ada orang yang anak membuli, kita ya langsung paling melerai. Setelah melerai kasih tahu, jangan kamu membuli anak ini, nggak bagus. Nah nanti biasa dari guru juga ada juga tuh memberikan pendidikan yang layak, kemudian masih tahu juga dampaknya seperti apa. Kalau perlu nanti mungkin dari sekolah juga memberikan sanksi terhadap anak itu. Bahkan gini, mungkin kalau seorang tahu ada tindak pidana atau tindakan bullying, kalau kita tahu kita tidak melakukan sesuatu pun ini juga bisa, artinya dia ikut menonton, membantu, itu mungkin bisa dituntut juga. Gimana Pak? Kalau orang yang nonton dibully ya, sebenarnya kan gini, memang ada kalau dalam undang-undang KUHP saya lupa pasal berapa, itu ada pembiaran itu. Pembiaran itu memang ada ancaman pidananya. Ada pidananya, cuman itu harus dipastikan dulu pembiarannya seperti apa gitu. Kalau memang masuk dalam kualifikasi undang pasal tersebut, berarti masuk. Gitu, Pak. Seperti penjaga pintu kereta api. Iya. Dia kan tidak melakukan sesuatu. Iya. Tapi memang harus nggak karena biarin aja, dia nggak satu tutup, udah biarin lah. Nah, betul. Memang kan sudah jelas ya. Betul. Tapi kalau dalam kasus bullying ini mungkin harus kita kasusistis. Ya. Kalau memang jelas-jelas anak dibully, orang dibiarin ya. Nah, itu dia. Malah dia merekam. Ya, seperti kasusnya Melo kemarin kan juga seperti itu. Ya kan? itu kan masuk itu. Iya makanya dia tidak melakukan sesuatu, tapi dia merekam. Hanya merekam dan misalkan dia undang ITE, tetap undang ITE. Ya kita tengok ini Pak Slamet, ini ada pertanyaan dari Bapakku Fajar Didaya Murni yang menanyakan ancaman hukuman terhadap pelaku bullying atau kekerasan anak, karena biasanya pelakunya juga anak. Apakah ancaman hukuman ini disamaratakan atau ada klasifikasinya ini? Oh iya. Gitu seperti itu mungkin benar. Oh gitu ya. Pertanyaannya kalau anak itu kalau dihukum hukumannya seperti orang dewasa. Seperti itu. Nah, jadi gini, kalau anak itu sebagai pelaku atau anak berhadapan hukum, kalau dalam undang-undang institusi peradilan anak itu memang ancamannya itu tidak boleh sama seperti orang dewasa. Jadi gini, misalnya ada anak melakukan pencurian, kan itu kan hukumannya kan 5 tahun ancamannya. Jadi dia tidak boleh dihukum 5 tahun. Jadi dia cukup setengahnya aja, jadi 2 tahun 6 bulan. Tuntutannya ya, ya tuntutan maupun putusan tidak boleh lebih dari 2 tahun 6 bulan, seperti itu. Misalnya kasus pembunuhan nanti berbagai macam kasus yang hukumannya berbeda, yang penting tidak boleh lebih dari setengah. Dan anak itu tidak boleh dijatuhkan pidana mati. Dia paling lama adalah 10 tahun. 10 tahun. Paling lama anak pidana penjaranya. Kemudian apabila dalam undang-undang mengatur denda itu tidak boleh diterapkan terhadap anak. Oh iya. Gitu. Denda itu diganti dengan pelatihan keterampilan. Biasanya dilakukan di balai rehabilitasi anak. Kalau dulu waktu saya di Cianjur, ada di daerah Cilengsi. Jadi gini, misalnya pidana penjaranya 1 tahun atau 6 bulan gitu kan. Setelah 6 bulan menjalani, kemudian dilakukan rehabilitasi terhadap anak itu seperti tadi pelatihan kerja atau pelatihan keterampilan. Selama berapa bulan? Nah, nanti misalnya di dalam putusan 2 bulan, dia menjadi 2 bulan. Itu dari dinas sosial atau dari dinas sosial? Dinas sosial. Ya mungkin ada banyak juga. Iya betul. Nah, di dalam itu anaknya itu selain belajar keterampilan, dia belajar juga. Jadi sifatnya seperti sekolah dalam itu. Jadi manusia sekali di situ, di dalam panti rehabilitasi itu. Ya, waduh menarik sekali sebenarnya kalau panti rehabilitasi memang artinya memang tidak hanya korban narkoba saja, tapi pelaku tindak pidana agar dia bisa kembali lagi Nah kemudian gini, untuk mengatasi bullying ini kan ada program pencegahan dan penanganan. Nah, ini seperti apa Pak Slamet bisa pencegah program? Kalau pencegahannya dari siapa nih? Dari siapa dulu? Dari sekarang begini, pencegahan dari pihak kejaksaan dulu, dari pihak penegak hukum. Oke, kalau di kejaksaan itu pencegahannya berarti kan preventif ya. Biasanya kami itu pembinaan melalui jaksa menyapa atau jaksa masuk sekolah, kita menjelaskan tentang bullying seperti apa. Kayak saya ini hari ini menjelaskan bullying, berarti saya jelaskan bullying itu apa kepada anak-anak. Ya kan peserta, kalau di sekolah kan pesertanya biasanya anak
biasanya anak SMP, anak SMA, atau anak SMK. Kalau di pesantren berarti anak pesantren. Kita ya, jelaskan yang terjadi bullying itu seperti apa, terus dampaknya apa, akibatnya apa. Kemudian kalau misal sampai diproses tuh nanti gimana. Yang pasti kita kasih pemahaman supaya anak itu mengerti. Sebenarnya bullying itu nggak boleh. Gitu. Kalau bercanda-canda boleh, tapi kalau bullying kan konotasinya negatif ya. Jadi kita kasih tahu pengetahuan tentang bullying dan dampak terhadap anak yang melakukan bullying itu apa gitu. Jadi orang tuh anak itu ketika melakukan bullying takut gitu. Iya. Lebih baik pencegahan dari awal gitu. Harus sudah dikasih tahu dulu ya. Iya. Nah, tapi kalau memang sudah terjadi itu tadi ya, selain dia itu kan kalau kita di panti rehabilitasi dan keterampilan itu kan karena dia tidak bisa membayar ya. Nah ini kalau penanganannya mungkin tidak dipidana, apakah ada mungkin dibina di? Memang dalam undang-undang sistem pidana anak itu diatur selain pidana penjara dikembalikan pada orang tua. Jadi gini, pada saat sidang biasanya menjelang putusan itu ditanyakan sama orang tuanya, masih sanggup nggak membina anak ini? Kalau masih sanggup berarti kan diserahkan pada orang tuanya. Tapi tergantung nanti amar putusan seperti apa. Dan biasanya kalau yang seperti itu pelaku anaknya itu adalah usianya di bawah 12 tahun. Iya, pokoknya dia melakukan kejahatan apapun. Pernah waktu itu di daerah di Cianjur, tempat saya lama, ada anak membunuh. Bayangin membunuh. Tapi karena memang tidak boleh diatur dimasukin penjara atau masih rehabilitasi, anak ini kembali orang tuanya. Tapi ditanyakan dulu sama orang tuanya, masih sanggup nggak? Kalau nggak sanggup berarti ditikah sama panti rehabilitasi itu selama berapa lama gitu. Misalnya 6 bulan ya, 6 bulan itu. Seperti nanti dikuatkan oleh penetapan oleh hakim. Tapi memang ada kasus seperti itu ya? Ada. Saya satu kali, tapi memang nggak langsung ke kejaksaan. Jadi saya tahu dikasih tahu sama penyidik di Polres Cianjur bahwa ini itu sempat viral juga pada saat untuk wilayah Cianjur, sempat rame. Anak itu ngebunuh temannya. Akhirnya ribut lah itu kan. Kenapa nih anak membunuh kok nggak diproses? Sebenarnya diproses sebenarnya, cuman tidak kepahaman orang. Dari pihak korban itulah makanya dianggap itu bukan diproses. Sebenarnya memang undang-undang sistem peradilan pidana itu anak itu tidak boleh diproses di penjara atau seperti apa gitu. Jadi memang hanya boleh dikembalikan pada orang tuanya. Ini tapi ya betul lah, kalau kita sudah bicara undang-undang memang harus taat dengan undang-undang, tapi undang-undang ini juga kayak karet, ada banyak pasal karet kan. Maksud saya begini, seperti itu coba, kalau nggak dipidana, meskipun sebenarnya undang-undang mengatur seperti masyarakat pun tidak mau tahu atau memang dia tidak tahu bahwa memang harus seperti itu. Nah, ini kan perlu sosialisasi. Nah, betul. Pertanyaannya kenapa undang-undang itu bisa seperti itu? Karena memang ya sudah dipikirkan jauh-jauh hari bahwa anak ini kalau semakin lama dipidana, masuk di penjara, lapasan akan sudah ada semakin. Saya juga berpikir kalau dia tidak dipidana, dia tidak jerah dengan penjaraan. Dan tapi kalau dipidana juga namanya di lapas itu kan meskipun anak kan banyak sekali kelakuan anak bagaimana. Bagaimana nih Pak Samad memandang bahwa kalau penjara anak itu tidak dikumpulkan tapi ya atau mungkin suasananya yang dibuat senyaman mungkin seperti dia di rumah atau seperti apa nih Pak Samad? Jadi kalau anak yang ditempatkan di lembaga di LPK anak itu ya memang kalau pernah saya lihat beberapa kali seperti kemarin saya dari Pesawaran itu tempatnya itu memang seperti sekolah Pak. Sekolah, ya. Jadi banyak ya kayak di tembok-tembok tuh banyak tulisan, lukisan, terus ada kayak angka-angka gitu. Jadi seperti dunia sekolah gitu. Akrab dengan anak lah. Jadi sifatnya kayak lebih mendidik gitu Pak. Beda dengan di dewasa. Jadi penanganannya pun juga berbeda. Dia nggak boleh seperti pokoknya benar-benar manusiawi lah di dalam anak itu. Ya, pokoknya dan harus nggak jauh dari dunia anak seperti itu ya. Jadi petugasnya pun dia memperlakukan anak seperti orang tuanya juga Pak. Jadi nggak boleh tuh marah-marahin anak, nggak boleh. Jadi harus sifat kebapaannya tuh ada. Jadi kalau ibu-ibu jadi sifat keibuan. Jadi sifatnya mengayomi Pak. Dikasih tahu, diberi pendidikan di dalam, terus diajarin kayak keterampilan. Ada juga di dalam
LPKI itu, LPK itu, ya. dalam LPKI itu ada. Makanya anak yang pernah saya tanyakan dulu di tatkala lama saya, dia lebih senang ditempatkan di LPK daripada di rumah. Iya, daripada dititipkan dulu misalnya. Biasanya kalau di suatu daerah tidak ada LPKA, dititipkan dulu di rutan bareng sama orang dewasa, tapi memang ada blok sendiri untuk anak. Memang diatur karena keterbatasan infrastruktur kan. Nah, jadi ketika dipindahkan ke LPK dia lebih senang. Gitu. Oh iya, karena memang karena lebih manusiawi dan juga banyak kawannya dan banyak tempat mainnya gitu. Di situ pun ada fasilitasnya juga di lapangan bola gitu. Nah, ini sekarang namanya lembaga LPKA itu lembaga pemasyarakatan. Dulu kan ada lapas anak di Tangerang. Iya. Nah, sekarang LPKA itu memang khusus untuk anak. Khusus anak. Ada berapa setiap kota ada ini, Pak? Sebenarnya kalau amanat undang-undang itu harus ada setiap daerah itu. Iya, setiap misalnya Kabupaten Toba harusnya ada rutan anak, remaja, perempuan, dewasa. Itu harus ada dalam amanat undang-undang. Tapi kan memang keterbatasan anggaran yang harus walaupun dari negara tetap berlangsung lah ya. Jadi ya pelan-pelan dulu lah. Yang penting perwakilan ada di setiap provinsi itu ada. Gitu. Kalau kita di sini di mana, Pak? Kalau di sini Pesawaran. Hanya di Pesawaran. Karena selalu di Pesawaran. Kalau di Jawa Barat hanya di Bandung. Ya. Oh, jadi masing-masing provinsi minimal ada nanti satu. Tugas Jaksel yang mengantarkan anak ke LPKA. Ya. Kalau dulu kan hanya di Tangerang aja LPKA. Iya, yang lama. Ya kalau dulu memang iya ya. Legend. Kalau di Tangerang memang kan sudah lengkap. Jadi ada anak, remaja, dewasa, sama perempuan. Tapi sekarang sudah nggak seperti lagi mungkin ya. Mungkin sudah seperti lembaga pemasyarakatan khusus anak. Iya, lembaga khusus anak betul. Lembaga khusus anak. Nah, Pak Slamet, sekarang kita lebih mengkerucut lagi ke Tubaba ini. Apa yang selama ini ya mungkin sejak Desember sampai sekarang udah berapa kasus tentang pidana anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jombang Barat? Ya, kalau dilihat dari pidana anak, kalau pelakunya anak itu selama di 2022 sampai sekarang, dari bulan September sampai sekarang, itu sudah ada 3 perkara. Dan 3 perkara itu semuanya pencurian. Oh, semuanya pencurian. Jadi pencurian motor. Jadi modusnya macam-macam. Biasanya itu karena butuh uang. Mereka itu butuh uang untuk main atau mau beli HP gitu kan. Ya senang-senang aja. Jadi dari tiga perkara yang sudah berjalan itu baru 1 perkara yang sudah selesai penanganannya. Jadi 1 perkara sudah dieksekusi. Kemarin saya antar langsung ke LPKA bersama pengawal tahanan dari kami dan ditemani juga oleh pihak polisian. Kemudian yang 2-nya lagi masih kasasi, upaya hukum. Oh, masih kasasi. Ya, karena dari tuntutan sama putusannya jadi sangat jauh. Jadi kita nuntut sekian tahun, putusnya di bawah setengah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus kasasi. Ada pihak jaksa yang karena saya lihat dari putusan yang ada, menurut hemat kami dari kacamata penuntut umum ada kekeliruan dalam memutuskan, makanya kita harus kasasi. Itu kasusnya sama maling. Pencuriannya. Iya. Iya, memang sangat sederhana ya. Sebenarnya pengen beli ini, beli itu, harus melakukan pencurian. Jadi, tapi kalau yang gini, untuk menangani ini kan pasti kejaksaan tidak sendirian, Mas. Iya. Dia harus dengan penegak hukum, khususnya kalau terhadap anak pasti ada kerjasama. Iya, kerjasama. Ini seperti apa, Mas? Dalam hal apa seperti itu? Kerjasama gini, dari tahap penyidikan, polisi itu biasanya menggandeng dari pihak dinas sosial, atau pekerja sosial dari dinas sosial setempat. Kemudian kalau pelakunya anak, berarti harus didampingi oleh Balai Pemasyarakatan. Nah, dari Balai Pemasyarakatan, Bapas sama dari pihak Peksos. Nanti kalau Bapas menilai dari anak sebagai pelaku. Atau yang berhadapan dengan hukum. Iya. Tapi kalau yang nanti dia menilai nih kenapa dia melakukan itu, motifnya apa, digali kenapa, tujuannya apa, dia kesehariannya gimana, ditanya. Seperti di assessment gitulah. Kemudian yang dari anak yang korban itu dia sama seperti dari anak sebagai anak berhadapan hukum.
Tapi dia lebih sifat pemulihan. Pemulihannya gini, misalnya dia ngomongin trauma. Nah, itu bisa dari pihak Peksos memanggil ahli atau psikiater untuk memulihkan psikologisnya dia si anak itu. Misalnya nanti sama tuh di briefing kenapa dia sampai terjadi yang dia alami gitu sebagai korban. Misalnya dia kasus dia korban pencurian, kenapa dicuri gitu kan. Kalau misalnya dia korban kekerasan seksual, kenapa sampai digituin? Ada kronologisnya seperti apa. Kalau misalnya trauma berarti dilakukan treatment kepada anak itu. Kemudian nanti pada saat sudah dalam jadi satu berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Kemudian kalau misalnya ancamannya hukumannya di bawah 7 tahun, misalkan kasus pencurian tadi 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, itu jaksa dari tahap penyidikan, tingkat penuntutan atau tingkat pada saat di kejaksaan terus kemudian lanjut di persidangan itu wajib masing-masing tahapan dilakukan diversi. Di dalam diatur dalam tadi ya, jadi diversi itu adalah seperti restoratif justice dari para pihak anak sebagai pelaku dan kemudian anak korban dihadapkan, kemudian didampingi oleh pihak Bapas, Peksos, penasihat hukum anak, kemudian ada tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian mungkin juga dari pihak sekolah kita kumpulkan. Jadi kita hadapkan kedua-dua pihak untuk mendamaikan ini. Ya. Tapi mendamaikan kita serahkan kepada para pihak mau atau tidak. Kita hanya menawarkan aja. Kalau misalnya terjadi kesepakatan berarti diversi itu berhasil, kemudian ditetapkan nanti kesepakatan itu diserahkan kepada pengadilan untuk keluarin penetapan. Begitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak berlangsung terus berlanjut sampai persidangan dan sampai putusan. Seperti itu. Nanti pada saat persidangan itu para pihak datang tuh dari penasihat hukum, orang tuanya anak, orang tuanya korban, dari pihak anak juga. Itu nanti dihadapkan dan nanti dari pihak Bapas membacakan hasil asesmen yang di awal tadi di pihak penyidikan. Hasilnya apa? Apakah dia kembali orang tua, apakah dia harus dipenjara, atau hanya dapat ditempatkan di tadi lembaga rehabilitasi anak. Gitu. Tapi nanti dari pertimbangan dari Bapas itu berjalan sidang nanti dipertimbangkan oleh hakim tepatnya apa, apakah mengikuti dari pihak Bapas atau hakim berdasarkan penilaian tersendiri karena perbuatan anak itu kan mungkin cukup parah. Kayak tadi saya mengantar anak itu karena dia residivis, udah pulangannya udah itu perbuatannya udah kurang lebih 3 kali. Ini yang 3 kali ya, makanya ditempatkan di LPK, lembaga pembinaan khusus anak gitu. Nanti dia menjalani berapa lama seperti itu. Gini Mas, kalau di dewasa kan juga ada stigma cap jahat. Ya. Setelah keluar dari lapas dia mesti ada cap jahat ini. Ya ini memang ini upaya dari lapas juga ada. Apakah di kasus anak ini seperti itu Mas? Pembinaan ada ya. Ada, tetap ada. Itu tetap kan ada, ya? Tadi saya bilang di dalam rutan anak itu dia sifatnya petugasnya itu seperti orang tua, Pak. Iya. Yang bapak seperti bapak, yang ibu seperti jadi ibu. Jadi benar-benar kayak orang tua. Jadi penanganannya benar-benar khusus. Iya, kayak mungkin kalau yang petugas masih muda dianggap seperti kakak sendiri gitu. Jadi benar-benar ngayomi gitu. Jadi dikasih tahu, suruh bangun pagi, sholat, benar-benar pendidikannya tuh agama dapat, pendidikan formal dapat, semuanya dapat sesuai agama dia masing-masing. Iya, masing-masing gitu. Jadi nanti kalau misalnya Kristen berarti kan ibadahnya di Sabtu Minggu, kalau Islam berarti kan 5 waktu gitu. Masing-masing gitu. Nanti emang lebih condongnya tuh pembinaan. Nanti setelah kalau tadi ada dendanya itu ditempatkan lagi di lembaga rehabilitasi anak tersendiri. Nanti biasanya yang terakreditasi atau yang punyanya pemerintah ditempatkan di situ. Ya sama, kurang lebih sama pelatihannya, tapi itu lebih sifatnya ke pendidikan. Iya. Jadi artinya memang bukan pembinaan. Kalau pembinaan kan mungkin yang dewasa ini. Ini ke dewasa pun sama pembinaan, tapi pembinaannya tuh kalau anak kan memang untuk anak. Terus anak kalau dewasa tidak dewasa. Kalau yang anak tuh lebih pembinaannya ke anak dan lebih sifatnya ke pendidikan. Mendidik anak lah supaya jadi anak yang baik gitu. Tapi memang dalam beberapa kasus pencurian anak ini memang bukan dari faktor ekonomi. Mungkin ya itu tadi ya, dia ingin ya jadi secara psikologi, dia ingin saya mau beli ini beli itu, tapi kok nggak bisa dipenuhi orang tua, meskipun orang tuanya punya mampu gitu kan. Jadi artinya memang secara apakah ini juga nanti dalam pembinaan mentalnya juga akan dilakukan pembinaan seperti itu Mas Ahmad, biar dia bisa stigmanya itu biar dia keluar dari ya betul. Memang kalau pembinaan mental itu memang kan tadi kalau pendidikan formal kan berarti kan dari pola pikirnya supaya tuh dia lebih berpikir lah kalau nanti ke depan melakukan
sesuatu yang nggak baik, dampaknya seperti ini lagi. Berarti kalau mental berarti kan sifatnya kayak lebih ke agamis, Pak. Keagamaan itu diajari. Ini kalau misalnya kamu nyuri, kalau di hukum Islam nanti kamu masuk neraka. Kan bahasa gitu, takut-takutin gitu kan, biar orang tuh nggak ngelakuin lagi gitu anak itu. Makanya ditekankan pendidikannya itu di anak itu, karena kalau anak itu kan seperti melukis di dalam batu, Pak. Kalau dia kalau misalnya kita lama tapi membekas lama gitu, Pak. Beda kalau kita orang dewasa kasih tahu ya, dalam air keluar musik. Iya, kalau dalam air sekarang berubah, besoknya nggak tahu kapan beda lagi gitu. Iya. Wah, itu sangat menarik sekali ini. Itu Bapakku, jadi memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Slamet bahwa memang untuk melakukan pembinaan atau pendidikan bagi pelaku tindak pidana anak memang harus benar-benar suasananya suasana anak agar betah ya, dalam tanda kutip betah nyaman dan aman gitu. Ya, aduh akhirnya memang waktu pula ini Pak yang memisahkan kita. Mudah-mudahan nanti ini Jaksa Menyapa juga kita bisa lagi dan lanjutkan kita dengan dalam topik yang Insya Allah bertemu lagi Pak Anggur. Insya Allah bertemu lagi. Ya dua Bapakku, sudah pukul 10:56. Saat lagi kita akan undur diri dari program Jaksa Menyapa. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tadi selama lebih kurang jam tadi bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Dan akhir kata, saya sebagai pembawa acara Anggur Api dan Fajar Yoga sebagai MD, masih direktur, dan videografer Adil berucap terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga tetap sehat dan jaga kesehatan di dalam bulan puasa ini, bulan puasa. Amin. Lebih lagi dijaga kesehatan agar bisa nanti mencapai dalam hari akhir di menjelang hari Idul Fitri. Sekali lagi, dua Bapakku tetap bersama kami di Goodness of Dua Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.